Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Fitriyanti, merupakan salah satu guru pengajar untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan. Mendengar kata akuntansi mungkin bagi sebagian orang merupakan mata pelajaran yang membuat pusing, karena di akuntansi itu kita berhubungan dengan hitungan, dengan angka-angka yang memang membuat pusing. Bahkan beberapa dianggap bahwa mata pelajaran akuntansi itu adalah membuat kita merasa jenuh. Hal ini berlaku juga bagi sebagian besar siswa. Kadang ketika mempelajari sesuatu materi yang baru, mereka merasa takut dan tidak percaya diri bahwa mereka bisa. Apalagi kalau misalnya waktu pembelajaran berlangsung itu menjelang siang hari, yang dimana siswa menjadi kurang konsentrasi, sehingga anak-anak sulit untuk mencerna mata pelajaran yang disampaikan. Kita sebagai guru akuntansi harus berusaha keras memutar otak kita, membuat strategi belajar yang bisa memecah kebingungan siswa dan membuat suasana belajar di kelas lebih menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan praktik baik atau best practice yang saya lakukan, yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan melalui penggunaan media belajar Google Site pada mata pelajaran dasar program keahlian di kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Negeri 1 Banjar. Metode yang digunakan dalam best practice ini adalah dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Yang pertama, situasi. Kondisi yang menjadi dasar latar belakang masalah. Yang pertama, peserta didik memiliki semangat belajar yang rendah. Kedua, kurangnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Ketiga, hasil belajar siswa yang belum sesuai harapan. Keempat, media pembelajaran yang digunakan belum memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Kelima, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Dan yang keenam, belum nampak pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Praktik belajar ini penting untuk dibagikan karena diharapkan praktik baik ini bisa memotivasi diri saya untuk terus membuat inovasi dalam pembelajaran, dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi guru lainnya untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan para murid, dan menjadikan peserta didik lebih memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Peran saya dalam praktik baik ini adalah sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab dalam proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan, tantangan saya sebagai guru yaitu yang pertama, dalam hal pemilihan metode dan model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik sehingga bisa meningkatkan aktivitas belajar. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik sesuai dengan perbedaan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga adalah dari segi manajemen waktu, yaitu cara kita meluangkan waktu untuk mulai menyusun dan mendesain media pembelajaran Google Site untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melibatkan beberapa pihak, yaitu guru, saya sendiri sebagai pelaku, peserta didik sebagai subjek penelitian, dan rekan sejawat serta kepala sekolah sebagai tempat sharing dan diskusi, serta memberikan motivasi untuk saya bisa menyelesaikan best practice ini. Untuk selanjutnya adalah aksi. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemilihan media pembelajaran Google Site yang diintegrasikan dengan berbagai aplikasi lainnya seperti Google Dokumen, Spreadsheet, Google Form, Google Slide, YouTube, Canva,
Powtoon, dan Woodwall yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pelajaran. Proses pembuatan media ini dimulai dari mempersiapkan bahan-bahan ajar, baik materi, video, soal-soal latihan dan evaluasi, kuis dan game pembelajaran, serta dilengkapi dengan presensi siswa. Mendesain website menggunakan Google Site dengan menampilkan menu-menu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Selanjutnya, semua bahan ajar dimasukkan ke dalam website yang telah didesain sebelumnya. Berikut ini ditampilkan sedikit cuplikan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Dalam proses pelaksanaan di sini, saya melakukan evaluasi dan refleksi. Evaluasi dilakukan dengan melaksanakan penilaian seiring dengan kegiatan pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sedangkan refleksi dilakukan dengan melaksanakan refleksi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil belajar peserta didik dan bahan evaluasi untuk mengetahui apa saja kelemahan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat media pembelajaran Google Site ini yaitu dengan melihat berbagai referensi dari Google dan YouTube dan merancang serta membuat beragam isi web tersebut dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti Google Form, Google Spreadsheet, Google Dokumen, Google Slide, Canva, Powtoon, YouTube, dan juga Woodwall. Sedangkan dalam pelaksanaannya diperlukan proyektor, laptop, dan jaringan internet yang stabil. Yang terakhir adalah refleksi, hasil dan dampak. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah menumbuhkan semangat dan ketertarikan siswa untuk belajar, sehingga siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, membuat proses belajar mengajar menyesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki peserta didik atau dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Suasana belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi, sehingga diharapkan nilai atau hasil belajar siswa lebih meningkat dari sebelumnya. Selanjutnya adalah hasil. Hasil yang diperoleh cukup efektif karena membuat anak lebih merasa senang, bersemangat, antusias, dan aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung, sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pada zaman sekarang ini, seorang guru harus selalu mengembangkan dan menyesuaikan dirinya dengan kondisi dan perubahan zaman yang sangat cepat. Seorang guru harus selalu membuat inovasi-inovasi pembelajaran untuk mengembangkan potensi dirinya demi kemajuan proses belajar mengajar, baik dari segi model, metode, media ajar, dan lainnya, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Karena sejatinya guru adalah ujung tombak untuk mendidik dan mencerdaskan generasi penerus bangsa. Demikian cerita praktik baik yang saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.